Teman-teman, lihat deh, ada berita baru nih. Aku kirim di grup ya. Oke. Ini terkait kasus perbedaan data BNPB dan Basarnas. Boleh kalian baca dulu nggak? Terus kita diskusi bareng. Oh iya. Oh ini kejadian yang kemarin itu ya? Iya nih, yang baru-baru ini kan. Teman-teman, setelah kalian baca berita ini, menurut Karido sendiri apa sih yang terjadi di kasus perbedaan data dan BNPB ini? Jadi setelah tadi saya baca-baca ini terjadi perbedaan data jumlah korban tewas antara BNPB dan juga Basarnas. Dalam laporan peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur, fenomena ini mencerminkan salah satu tantangan dan ancaman dalam era digitalisasi pemerintahan, yaitu ketidaksinkronan data akibat sistem pelaporan digital yang belum terintegrasi, perbedaan sumber data dan metode input, kurangnya koordinasi dan pemahaman digital antar instansi. Jadi yang terjadi itu adalah sebuah perbedaan data ya, jumlah korban tewas antara data dari BNPB dan juga data dari Basarnas. Iya, seperti itu. Kalau Mahdi, siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini? Yang terlibat dalam kasus ini yang pertama ada instansi BNPB. BNPB ini mereka mengumpulkan data bencana dari laporan BPBD dan pemerintah daerah. Yang kedua ada Basarnas. Mereka menghimpun data langsung dari hasil operasi pencarian dan evakuasi di lapangan. Yang ketiga ada BPBD Sidoarjo dan pemerintah daerah. Kedua instansi ini menjadi sumber data awal bencana. Yang keempat ada masyarakat dan media digital, pihak yang menerima dan menyebarluaskan informasi. Yang kelima ada pemerintah secara umum atau ASN. Mereka adalah pihak yang harus memastikan akurasi, keamanan, dan etika pengelolaan data di depan pemerintah. Jadi ada beberapa unsur yang terlibat lah ya dalam berita ini. Ya, tadinya ada BNPB, kemudian ada Basarnas, BPBD, kemudian ada masyarakat dan media digital, kemudian pemerintah secara umum ASN. Kalau teman-teman yang lain, menurut teman-teman yang itu aja, yang siapa aja unsur yang terlibat di dalam berita ini? Sama dengan Mahdi? Sama ya. Nah, untuk Eka, setelah baca tadi, kapan sih peristiwa ini terjadi? Oke, baik. Jadi peristiwa ini terjadi pada akhir September kemarin pada tahun 2025 ketika digitalisasi sistem pelaporan bencana sudah diterapkan di banyak instansi seperti instansi yang sudah disebutkan oleh Bang Mahdi tadi, namun belum seluruhnya terhubung secara real time. Ancaman ini muncul di tengah percepatan transportasi digital pemerintah di mana tuntutan kecepatan publikasi informasi terkadang mengalahkan kehati-hatian dalam verifikasi data. Jadi adanya kekeliruan data. Jadi ini ancaman ini sebenarnya bisa muncul karena media-media terkesan terburu-buru ya untuk menginformasikan data-data korban. Jadi kurangnya kehati-hatian dalam verifikasi data tersebut. Untuk Fitra, bisa dijelaskan nggak di mana sih lokasi terjadi? Kalau untuk lokasi fisik terjadinya bencana ini di Pondok Pesantren Al-Qazini, Desa Tlasi, Kecamatan Turangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk lokasi digitalnya pada platform data, sistem pelaporan daring, dan media komunikasi antar instansi pemerintah. Perbedaan data terjadi karena sistem informasi antar lembaga belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sehingga masing-masing kedua lembaga bekerja berdasarkan kanal data yang berbeda. Jadi ada dua sumber informasi berita ya, ada dari lokasi fisik, kemudian juga lokasi digital. Ada yang bisa menjelaskan nggak mengapa ancaman digital muncul di dalam kasus ini? Jadi ancaman digital itu muncul, ancaman digitalisasi pemerintahan terlihat dari keretakan koordinasi dan keakuratan data antar lembaga negara. Ada beberapa faktor seperti kurangnya integrasi sistem data digital antar instansi, yaitu BNPB, Basarnas, dan juga BPBD. Kemudian rendahnya kecakapan digital ASN dalam mengelola, memvalidasi, dan menyinkronkan data.
Selanjutnya, tekanan publik untuk menyebarkan informasi cepat yang dapat menyebabkan kesalahan etika digital dalam publikasi data yang belum diverifikasi, dan minimnya budaya kolaborasi digital dan belum optimalnya penerapan keamanan digital pada sistem pelaporan bencana. Jadi itu ya tadi beberapa ancaman digital yang muncul dalam kasus ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita mau membahas tentang bagaimana sih tinjauan 4 pilar dari literasi digital ini. Yang pertama kan ada etika digital, kemudian ada budaya digital, lalu keamanan digital, dan juga kecakapan digital. Nah untuk Eka, boleh Eka jabarkan tentang etika digital dari isu ini? Jadi isu yang kita telah bicarakan tadi, etika digitalnya yaitu perbedaan data korban menunjukkan pentingnya etika digital dalam pengelolaan informasi publik. ASN harus memahami bahwa data korban bencana adalah informasi sensitif yang harus disampaikan dengan tanggung jawab, empati, dan verifikasi yang akurat. Tanpa etika digital yang baik, penyebaran data yang belum valid dapat menimbulkan kepanikan dan kerusakan kepercayaan publik. Jadi sebelum kita menyebarkan berita, kita harus memvalidasi berita-berita tersebut terlebih dahulu. Ya, diverifikasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk budaya digital boleh dijabarkan saudara Mahdi. Nah, budaya digital ini budaya kerja kolaboratif di era digital belum sepenuhnya terbangun dalam kasus ini. Setiap lembaga masih cenderung bekerja dengan sendiri-sendiri tanpa koordinasi terpadu. Jadi dengan memperbaiki budaya digital yang baik, menuntut kolaborasi lintas instansi dan keterbukaan data yang terstandar agar informasi publik tetap konsisten. Nah, selanjutnya ada keamanan digital. Boleh dijabarkan, Fitra? Baik, untuk keamanan digital yaitu ancaman termasuk ancaman lain karena keamanan dan keandalan sistem informasi pemerintah. Jika tidak ada diamankan dengan baik, risiko manipulasi atau kesalahan input dapat meningkat. Perbedaan data bisa berasal dari sistem yang belum terproteksi secara optimal atau human error dalam penginputan tanpa audit digital yang ketat. Nah, yang terakhir ada kecakapan digital. Perbedaan data juga menggambarkan kesenjangan digital ASN dalam menggunakan sistem informasi bencana, teman-teman. Sebagian ASN mungkin belum memahami prosedur pelaporan digital terpadu, sehingga verifikasi data atau daring penggunaan aplikasi lintas lembaga harus ditingkatkan lebih kecakapannya dalam literasi data, manajemen sistem digital, dan koordinasi berbasis teknologi. Untuk kesimpulannya, mungkin kasus perbedaan data antara BNPB dan juga Basarnas ini mencerminkan bahwa ancaman digitalisasi pemerintah tidak hanya soal tentang serangan cyber ya teman-teman, tetapi juga soal integritas, integrasi, etika, dan kecakapan digital aparaturnya. Kemudian 4 pilar yang tadi dijabarkan teman-teman, yaitu etika, budaya, keamanan, dan kecakapan digital harus diperkuat agar digitalisasi pemerintah tidak menimbulkan kebingungan pada publik, dan melainkan justru meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kita sebagai seorang ASN. Nah, setelah tadi membahas 5W tambah 1H, kemudian ada 4 pilar, selanjutnya kita mau membicarakan atau berdiskusi tentang rencana aksi strategi bagaimana cara mengatasi ancaman digitalisasi pemerintah. Nah, boleh Kak Rido terlebih dahulu untuk pilar-pilarnya dan juga strategi aksi yang akan dibangun. Jadi rencana aksi strategi mengatasi ancaman digitalisasi pemerintahan itu yang pertama, pilar etika digital, ancaman penyebaran data belum tervalidasi, kebocoran informasi sensitif atau informasi yang menimbulkan kepanikan publik. Strategi dan aksinya itu menetapkan standar etika digital resmi ASN terkait pengelolaan data. Bencana dan informasi publik, mengembangkan prosedur validasi data sebelum publikasi baik di pusat maupun daerah, melakukan sosialisasi dan pelatihan etika digital secara rutin kepada seluruh ASN, membuat mekanisme audit digital untuk meninjau data yang sudah dirilis agar sesuai etika dan akurat.
jadi ada beberapa strategi ya teman-teman dan juga aksi untuk poin pilar etika digital yang dijelaskan oleh saudara Ridho. Nah kemudian ada yang kedua yaitu pilar budaya digital. Boleh dijelaskan saudara Mahdi? Nah, untuk pilar budaya digitalnya sendiri, ancamannya itu ada yang pertama sistem silo atau data terpisah antar lembaga. Yang kedua ada rendahnya kolaborasi. Yang ketiga lambatnya koordinasi digital. Nah, untuk strategi dan aksinya, yang pertama itu membentuk tim koordinasi digital lintas instansi. Yang kedua, mengimplementasikan platform terpadu untuk laporan bencana agar data real time dapat diakses semua pihak terkait. Yang ketiga, menetapkan prosedur kolaboratif digital. Setiap update data harus diverifikasi sebelum dipublikasikan. Yang keempat, kita harus menguatkan budaya transparansi dan tanggung jawab digital, di mana ASN itu menyadari dampak setiap informasi yang mereka input atau mereka sebarkan. Oke, selanjutnya ada yang ketiga yaitu pilar keamanan digital. Boleh dijelaskan saudara Eka? Oke, berarti di sini ancamannya itu serangan cyber, human error, kesalahan input atau manipulasi data di sistem pemerintah. Strategi dan aksinya yaitu yang pertama, memastikan proteksi data digital menggunakan enkripsi, firewall, dan kontrol akses di semua sistem instansi. Yang kedua, mengadakan pelatihan keamanan cyber untuk ASN termasuk praktik pengelolaan kata sandi, verifikasi email atau tautan, dan pengamanan dokumentasi digital. Yang ketiga, mengembangkan protokol backup dan recovery data untuk memastikan data bencana tetap aman dan dapat diakses jika sistem bermasalah. Dan yang terakhir, menerapkan audit keamanan digital secara berkala untuk mengevaluasi kelemahan sistem. Oke. Nah, untuk yang keempat yaitu pilar kecakapan digital. Boleh dijelaskan saudara Fitrah? Untuk pilar kecakapan digital yang berupa ancaman yaitu ASN belum mampu memanfaatkan sistem digital secara maksimal. Kemudian kesalahan input data, kurang paham integrasi data antar instansi. Dan untuk strategi dan aksinya, yang pertama menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital untuk ASN termasuk penggunaan sistem informasi bencana, platform terpadu, dan analisis data digital. Yang kedua, menetapkan standar kompetensi digital ASN sesuai level jabatan dan tanggung jawab. Yang ketiga, membuat modul e-learning dan simulasi bencana digital untuk meningkatkan kemampuan input, data, validasi, dan koordinasi real time. Dan yang terakhir, menyediakan dukungan teknis atau helpdesk SOP digital, panduan penggunaan platform, agar ASN terbiasa bekerja di sistem terpadu. Nah, yang terakhir nih teman-teman ada terkait dengan monitoring dan juga evaluasi. Jadi membentuk tim evaluasi digitalisasi bencana untuk meninjau performa sistem dan integritas data kita. Kemudian kita melakukan simulasi penanganan bencana berbasis digital secara berkala untuk menguji koordinasi, kecepatan update data, dan keamanan sistem. Lalu ada menerapkan indikator kinerja digital, kecepatan update data, kemudian tingkat kesalahan input, kepuasan publik terhadap informasi, dan jumlah pelatihan ASN yang berhasil diselesaikan. Untuk kesimpulan strategi ini berfokus pada penguatan kapasitas ASN atau kita dan sistem digital, mengintegrasikan etika, budaya, keamanan, dan kecakapan digital, sehingga data bencana terkelola secara akurat, cepat, dan juga aman. Kemudian publik juga bisa memperoleh informasi yang valid dan tepat dan terpercaya. Lalu ASN mampu bekerja kolaboratif lintas instansi tanpa risiko kesalahan atau kebocoran data. Wah, terima kasih ya teman-teman karena udah mau berdiskusi bersama. Semoga dari isu ini kita bisa sama-sama belajar terkait ada tadi beberapa pilar, kemudian 5W tambah 1H. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.